Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Tidak beriman dengan sempurna. Siapa? Man la ya'man jarahu an bawaikihi. Yaitu tetangga di mana dia tidak merasa aman dari tindak tanduknya atau perilakunya. Bayangkan sekarang, ya, ada tetangga yang merasa tidak aman, ketemu wajah semrengut, ya, ketemu isone kur dibengak, bengoi, ya, nggak nyaman. Ini kalau orang muslim muslimah ini keimanannya masih kurang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para hadirin, hadirat, para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan segenap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada momentum kali ini secara pribadi kami juga menyampaikan sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Belum bisa disebut orang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia mampu berterima kasih kepada sesamanya. Maka kami secara pribadi mengucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih atas undangannya, terima kasih atas kehormatannya kepada segenap para penghuni RT 4 Perumahan Safira. Begitu pula tentunya tokoh masyarakat, Bapak RT, takmir, dan segenap para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini kita mencoba memahami terkait dengan tema besarnya, yaitu bertetangga sampai surga. Tentu bicara bertetangga itu dalam konsep Islam ini harus dimulai dari definisi. Karena semua ilmu dalam pakem keislaman itu tidak mungkin tiba-tiba. Sholat tiba-tiba kita belajar dari gerakan takbiratul ihram sampai salam, nggak mungkin seperti itu. Di buku fikih sholat pasti diawali bersuci, berwudu. Itu pun definisi wudu apa, definisi bersuci apa, kemudian nanti definisi sholat apa, baru ujung-ujungnya gerakan sholat. Ini saking sempurnanya agama Islam. Begitu pula dalam perkara yang pertama tentu paling atas itu. Ini definisi istilah bahasa Arab yang orang Arab juga nggak paham. Aneh loh, ya kan? Halal bihalal. Ini halal tuh istilah Arab. Tapi kalau dari konsep halal bihalal, orang Arab pun juga nggak mudeng maksudnya opo gitu. Betul-betul ini made in kita. Artinya kalau dalam konsep Arab tidak ada istilah halal bihalal, tetapi kita menggunakan karena habis kita berusaha mendapatkan ampunan dari Allah, yaitu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan dengan keimanan, mengharap pahala, maka dosanya akan diampuni. Ini kan dosa antara hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah bagaimana dengan dosa antar sesama? Maka selepas Ramadan itulah momentum sehingga muncullah istilah halal bihalal. Ya, supaya
kita sama-sama halal, dosanya sama-sama hilang. Maka ada beberapa istilah yang lain: lebar, lebur, luber, labur. Ya, lebar sudah selesai puasanya, yang wajib maksudnya. Kemudian luber, pahalanya melimpah. Kemudian dengan adanya selesainya puasa, dosa-dosa terampuni, yaitu dengan lebur, kemudian pahala yang menimpah luber. Jadilah jiwa kita muslimin dan muslimat ini jiwa yang kembali bersih, yaitu ibarat yang baru saja dilabur. Lah para jamaah rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala, ada istilah juga yang tadi sudah disebutkan 2 atau 3 kali yang sebetulnya nggak pas untuk saya. Saya ini memang titelnya nyaris LC, ya, tapi bukan lisen. Saya itu LC lulus cepat, ya kan? Kenapa? Karena ketika mau ngambil LC, saya kemudian dimasukkan oleh dosen di program guru bahasa Arab khusus non Arab, sehingga saya kemudian nggak dapat LC-nya, saya dapat diplom am. Kalau dalam Arab versi kampus Arab itu, yaitu memang didedikasikan untuk pengajar bahasa Arab khusus orang-orang non Arab. Ya, jadi kalau LC-nya LC yang lainnya nggak pas, tapi kalau LC-nya lulus cepat, iya, ya, karena lulus sebelum waktunya. Kemudian ketika kita bicara tetangga sampai surga, ini tagline bukan sembarang tagline. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan jargon ini, yaitu jargon ketika berbicara sahabat Zubair bin Awam dan Tolhah bin Ubaidillah. Dua-duanya adalah sahabat yang dijamin masuk surga, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Zubair dan Tolhah tetanggaku di surga. Berarti bertetangga sampai surga itu bukan hanya sebatas jargon atau tagline, tapi bisa kita praktekkan. Bahkan ketika para ulama menafsirkan udkhulul jannata antum wa azwajukum, masuklah surga kalian dan pasangan-pasangan kalian, beberapa ulama tafsir menafsirkan pasangan ini bukan cuma suami istri, bahkan orang tua, anak, sahabat dengan sahabat karibnya, bahkan antar tetangga juga bisa masuk surga bebarengan. Karena kita ini, kalau versinya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika meninggalkan istrinya Hajar dengan bayi yang bernama Ismail di suatu tanah tandus, Hajar saat itu mengucapkan la insun wala syai'un, tidak ada manusia, tidak ada apapun. Aneh, karena fitrahnya manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Maka Hajar mengungkapkan itu, nggak ada manusia, nggak ada siapapun. Kalau versinya Nabi Ibrahim, yaitu di suatu tempat, ya, laisa bihi zar'in, yang tidak ada tetumbuhan. Ini bukan fitrahnya manusia. Kenapa? Karena manusia ini fitrahnya berinteraksi. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menyampaikan al-mu'minu, seorang yang beriman, yukhalitun nas wa yasbir ala adahum, yang berinteraksi sosial dengan manusia yang lainnya, sabar dari segala macam kezalimannya, keburukannya, kesalahpahamannya, khairun, jauh lebih baik,
dibandingkan mukmin, orang yang beriman, la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahu, yang tidak mau berinteraksi sosial dan tidak mau bersabar dari gangguan-gangguan sosialnya. Ini artinya bahwa kita ini ketika berinteraksi sosial, kalau versi syariatnya adalah hablum minan nas, ini juga ada konsepnya di dalam Islam. Termasuk salah satunya tetangga. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan batasan tetangga. Ya, tetangga itu 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping kanan, 40 rumah samping kiri. Itu semuanya masih disebut tetangga. Coba jumlahnya perumahan di sini berapa? Ile 40 ngarep buri kiwa tengen wis ping pira, Bro? Satu sidak. 160 rumah itu masih tetangga. Ini versinya Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Dan para ulama tidak sependapat banyak. Yang dimaksud tetangga adalah orang yang sama-sama mendengarkan azan di masjid tersebut. Nah, di zaman Nabi azannya tanpa mikrofon. Ya, jadi ketika ada muadzin mengucapkan azan, yang mendengar suara muadzin berarti itu masih lingkup tetangga. Dan kalau kita memahami hikmah dari Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 36 tadi yang dibaca oleh saudara kita, di sana disebutkan wa'budullah wala tusyrik bihi syai'a. Beribadalah kepada Allah, bertauhid hanya kepada Allah, jangan melakukan kesyirikan. Kemudian berikutnya, ini dah pakemnya tauhid, ya, keislaman, keimanan. Kemudian diminta berikutnya wabil walidaini ihsana, untuk berbuat baik kepada orang tua. Ya, bakti kepada orang tua. Langsung ini berikutnya. Dan gak usah bertanya, ini mumpung bulan Syawal. Ya, anak mohon maaf kepada orang tuanya, misalnya, orang tua saya masih pilih kasih, orang tua saya masih banyak dolimnya, orang tua masih banyak buruknya. Maka jawabannya sebagaimana jawaban Imam Bukhari, wujubu birril walidain wa in kana dzalama. Wajibnya kita bakti kepada orang tua meskipun keduanya berbuat zalim kepada kita. Itu jawabannya. Sezalim apapun orang tua kita, kalau kita anak tetap punya kewajiban bakti kepada keduanya. Kalau masih ada dua-duanya, ya, kalau masih ada satu berarti kewajibannya satu itu. Kemudian ada kewajiban berbuat baik berikutnya kepada sanak famili, orang-orang miskin. Kemudian wal jari dzil qurba wal jaril junub, yaitu tetangga yang dekat ataupun tetangga yang jauh. Nah, berarti dari sini ada definisi tetangga dekat, tetangga jauh. Ada semuanya berarti kan? Lah yang dimaksud tetangga dekat sama tetangga jauh itu bagaimana? Lah ini ulama tafsir membuka lebar-lebar. Ada yang berpendapat tetangga dekat itu yang ada hubungan tali rahim. Itu yang disebut dengan tetangga dekat. Masih ada hubungan nasab antara kakak, adik, anak orang tua, paman, ponaan. Ini kan masih satu nasab. Ini tetangga dekat, meskipun rumahnya nggak berdekatan. Ini definisi yang pertama. Yang penting masih ada hubungan nasab, itulah yang disebut dengan tetangga dekat. Adapun tetangga jauh adalah yang di luar daripada itu. Meskipun rumahnya lawang omah adep-adepan, itu disebut tetangga jauh. Tapi kan tetap ada konsepnya. Ini kan masih definisi. Tafsir yang kedua, yang dimaksud tetangga dekat adalah
tetangga yang rumahnya pintunya paling dekat dengan pintu rumah kita. Ya, tidak melihat kerabat atau bukan. Yang penting yang paling dekat dengan rumah kita itulah tetangga dekat. Semakin jauh pintu rumah dengan kita berarti menjadi tetangga jauh. Saya ringkes yang terakhir, definisi yang terakhir tetangga itu, yang dekat adalah tetangga yang satu keimanan. Ya, satu keimanan. Pamannya muslim dengan muslim itu yang disebut tetangga dekat. Adapun kalau muslim dengan non muslim masih dalam satu lingkup, itu juga disebut tetangga, tetapi tetangga jauh. Tapi kan sama-sama tetangga. Islam itu sampai seperti ini detailnya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah terus sampai iman kepada hari akhir, maka muliakanlah tetangga, jangan berlaku buruk terhadap tetangga. Artinya, sikap kita kepada tetangga menjadi indikator keimanan. Ini miliknya Islam. Indikator keimanan kita salah satunya sikap kita terhadap tetangga. Dari definisi tadi, tetangga ada yang kerabat, non kerabat, tetangga ada yang pintunya dekat dengan rumah kita atau jauh, tetangga ada yang muslim, ada yang non muslim. Tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Bayangkan ya. Oleh karena itu ada berbagai macam hadis-hadis yang menunjukkan kemuliaan tetangga. Dan yang paling terkenal adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Mazala Jibril, malaikat Jibril senantiasa berwasiat, artinya ngilik nih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anjar terkait dengan tetangga. Hatta dzanantu annahu yuwarithu, sampai Nabi berprasangka, Nabi menduga tetangga bakal saling mewarisi supaya dapat kebaikan itu kan. Kalau anak ke orang tua, saudara ke saudara, ini kan ada hukum-hukumnya. Tetangga juga ternyata ada. Saking seringnya malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, sampai beliau menyangka tetangga bakal dapat warisan. Masya Allah. Maka di dalam pepatah Arab ada istilah al-jaru qoblad dar, tetangga sebelum rumah. Ini belum ada kan market properti atau perumahan yang salah satu marketingnya itu tetangga yang baik, belum ada Mas. Adanya kan strategis, ya kan, bahan bakunya, ya, dan seterusnya. Kemudian nggak ada itu tetangga yang baik. Padahal konsepnya diambil dari doanya Asiyah bintu Muzahim, istrinya Fir'aun yang beriman. Istrinya Fir'aun itu beriman ketika berdoa kepada Allah, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan aku di sisimu rumah di surga. Ini kalau di terjemahan Quran kita, itu terjemahannya, ya Allah, bangunkanlah rumah di surga di sisimu. Tapi kalau asli Arabnya, Al-Quran yang menyebutkan, ya Allah, bangunkan di sisimu untukku rumah di surga. Berarti lebih duluan di sisi Allah, baru kemudian rumah di surga. Kenapa? Karena Asiyah bintu Muzahim lebih pengen berdekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti ketika kita diminta semuanya untuk berdoa mengharap surga yang paling tinggi,
Allahumma inna nas'aluka jannatakal firdaus al-a'la. Ya Allah, kami mohon Engkau menganugerahkan kepada kami surga firdaus yang paling tinggi. Dan surga firdaus yang paling tinggi itu atapnya adalah arasy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sangat berdekatan dengan Allah, dan itu yang kita impikan. Jadi bukan hanya sebatas surganya, tetapi karena dekatnya kita dengan Allah. Maka di dalam bertetangga juga konsepnya sama. Kenapa ada konsep al-jaru qabla dar, tetangga dulu baru kemudian rumah? Karena kalau tetangga yang baik, lingkungan yang kondusif, itu maslahatnya jauh lebih banyak. Apalagi di lingkungan kita, salah satu fasumnya dari depan sudah ada rumah Allah, yaitu masjid. Ya, tinggal programnya saja, gimana caranya kita sampai kepada masjid ini. Masalah deket jauh itu urusan yang lain. Ya, karena kalau deket sampai ke masjid, alhamdulillah. Jauh sampai di masjid juga alhamdulillah, lebih banyak pahalanya jalannya. Karena yang penting sampai ke masjidnya. Karena ini bagian dari tadi konsep tetangga. Karena ada bertetangga, ada hak-hak tetangga. Alhamdulillah, perumahan Safira ini masih definisi perumahan bertetangga masih kelihatan. Ya coba ngidul titik neng Solo Baru itu, ya kan? Carrefour Ngulon itu kan rumah-rumah yang atapnya sama pagernya sama tingginya. Itu definisi tetangga nggak masuk dalam Islam. Ayo gimana? Arek nyopo piye, Mas? Ya kan? Terkadang rumahnya saja, rumah ini bukan perumahan, rumahnya saja sudah ada CCTV, ada security, wis sak omah. Ya, urung neng pager enek tulisan, enek sing galak-galak barang kuwi. Ya kan? Masya Allah. Gimana kita mau nyapa? Ya, beda ketika perumahan atau rumah itu masih kelihatan. Ya, pagar tetangga masih kelihatan lah. Kalau keluar rumah, masuk rumah, sehingga bisa saling menyapa, saling senyum. Ya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai memberikan ancaman, wallahi, wallahi, wallahi la yu'min. Rasul mengulang 3 kali, demi Allah tidak beriman. Artinya imannya orang jangkep, Mas. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Tidak beriman dengan sempurna. Siapa? Man la ya'man jarahu an bawaikihi, yaitu tetangga di mana dia tidak merasa aman dari tindak tanduknya atau perilakunya. Bayangkan sekarang, ya, ada tetangga yang merasa tidak aman, ketemu wajah semerengut, ya, ketemu soalnya kok dibengak-bengoi, ya, nggak nyaman. Ini kalau orang muslimah ini keimanannya masih kurang, masih perlu disuntik lagi dengan iman-iman, ya, terkait dengan syariat Allah dan Rasulnya ini. Bahkan nantinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta para sahabat seperti hanya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kalau kamu masak makanan yang berkuah, kuahnya ditambahi supaya bisa dibagi dengan tetangga. Ya, ini kasusnya Abu Dzar yang saat itu memang kambingnya nggak banyak, sehingga diminta kuahnya yang ditambahi. Ya, jadi ini juga butuh ilmunya. Yang penting kok banyu tok iki ya, kolam renang ngomong. Ya, artinya kalau dagingnya bisa ditambah ya silahkan. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah didatangi oleh seorang sahabat yang berkeluh kesah, ya Rasulullah, tetanggaku menyakitiku dengan lisannya. Rasul memberikan nasihat, isbir wadhab, sabar, wis lungo, balik ke rumah. Besoknya datang lagi, ya Rasul, tetanggaku telah menyakitiku dengan lisannya.
Kata Rasul, isbir wadhab. Sudah, sabar, ya, pergi lagi. Sampai 3 kali atau 4 kali mendatangi Rasul dengan nasihat yang sama. Karena hampir setiap hari diledekin sama tetangganya, maka yang terakhir kali Rasul memberikan nasihat. Ini nasihat Rasul. Berarti kan ini pelajaran. Silakan kalau mau dipraktekkan. Kata Rasul, kalau tetanggamu masih menyakitimu dengan lisanmu, maka kata Rasul, keluarkanlah barang-barangmu dari rumah. Ya, kamu punya apa itu? Kayak panci, keluarkan. Kamu punya alas tidur, keluarkan. Semua perkakas yang ada di rumahmu, keluarkan. Itu tok nasihat Rasul. Maka orang ini pun akhirnya mengikuti nasihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika dia mengeluarkan alas tidur, mengeluarkan panci, wajan gitu, terlihat tetangga yang lain, iki wong meh nyapon, kayak wong pindahan itu. Maka sahabat ini menceritakan, tetanggaku telah menyakitiku dan aku bertanya kepada Rasul, solusinya seperti ini. Maka tetangga yang diceritakan langsung melaknat tetangga yang mendoliminya. Semoga Allah melaknatmu. Kemudian ada tetangga yang lain lagi melihat, loh mas apa mas? Kok kuwabeh mbok tok nih? Diceritakan lagi, tetangga ini melaknat lagi orang yang melecehkan dirinya. Semakin banyak tetangga yang tahu, semakin banyak doa-doa laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya tetangga yang biasa dengan lisannya menyakiti itu sadar, mas. Kemudian mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bertobat di hadapan Rasulullah, dan Rasul pun mendamaikan keduanya. Perlu dicoba, mas. Rasul memang nggak ada, tapi kan ada Pak RT di sini, toh. Nah, artinya kan juru damainya itu ada. Ya, kurang enak sing ngetok nih panci dandang belum ada. Ya. Ini dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika beliau diceritakan, ya Rasul, ada seorang perempuan tusolli billail wa tasumu bin nahar. Setiap malam sholat tahajud, siangnya sering puasa, tetapi lisannya sering menyakiti tetangganya. Kata Rasul, fahiya finnar. Perempuan tadi itu kelak di neraka. Bukan berarti enggak mulia sholat tahajudnya, bukan tidak mulia puasa sunnahnya, tetapi titik poinnya ada lisannya yang tidak menjaga, sehingga dengan lisan itu menyakiti tetangganya. Bayangkan sekarang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Aisyah dan sahabat-sahabat yang lain seperti Abdullah bin Amr bin As ketika menyembelih kambing, kemudian dimintakan kepada jagalnya itu, tolong beberapa dagingnya berikan kepada tetangga dekatku, pintu rumahnya yang paling dekat. Jagalnya ini kan muslim, tahu tetangganya Abdullah bin Amr itu orang Yahudi, maka kaget, loh tetangga sampean Yahudi, kekno orang Yahudi wahai Abdullah, berikanlah. Karena aku pernah mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Aisyah bertanya, ya Rasul, kepada siapa yang paling berhak ketika aku memasakkan makanan, ya, siapa yang paling aku bagi pertama kali? Kata Rasul, tetangga yang rumahnya paling dekat dengan rumah. Berarti tidak melihat orang ini agamanya apa, mau muslim mau non muslim, kalau itu tetangga pintu rumahnya paling dekat dengan kita, maka ada hak ketika kita memberikan hadiah, memberikan, kalau contohnya tadi daging kambing, masakan, silakan. Karena ini bagian dari syiar Islam. Apalagi di zaman tabi'in. Diriwayatkan ada Al-Adawi, Abu Jaham, bertetanggaan dengan seorang tabi'in yang bernama Sa'ad Ibnul As. Ketika Al-Adawi ini, Abu Jaham ini ingin menjual rumahnya. Saat itu rumahnya dihargai 100.000 dirham. 100.000 dirham itu kan berarti 10 dinar. Kalau 1 dinar hari ini 4 juta, berarti kurang lebih 40 juta.
Ya kan? Maka ada calon pembeli yang memang rata-rata rumahnya itu harganya 100.000 dirham. Deal, deal. Kata Abu Jahal, ya sudah, aku serahkan rumahku, engkau beli 100.000 dirham. Sekarang soal berikutnya, aku bertetanggaan dengan Sa'ad bin As, seorang yang alim dan soleh. Arep mbok regoni piro? Emang ada akad jual beli omah sak tonggo-tonggone barang? Iya, karena aku punya Sa'ad bin As, tetanggaku, yang setiap aku bertemu pasti sumringah, senyum, mengucapkan salam. Ya, ketika aku butuh bantuan, dia yang memulai. Kebutuhanmu apa? Apa ada yang bisa saya bantu? Ketika aku pergi, keluargaku ada dalam jaminan keamanannya. Ya, kita regoni jelas. Ya kan? Arbiron. Nggak ada seperti itu. Nggak sanggup. Ya, maka dikembalikan lagi, kalau bahasa kita hari ini sertifikatnya balik nih. Nggak jadi beli. Dan kemudian Sa'ad bin As mendengar bahwa tetangganya, ya, yaitu Al-Adawi ini ingin menjual rumahnya, bahkan ngeregani dae karena tetangganya. Maka Sa'ad bin As langsung mendatangi Al-Adawi, saya dengar engkau menjual rumahmu dan aku pun engkau berikan harga. Maka aku beli rumahmu hari ini dengan 10.000 dinar cash, dan aku hadiahkan untukmu. Wis kowe penting jadi tonggoku. Iki lek enek neng Kertosuro, saya dari Cemani pindah ini, Mas. Ya kan? Kalau ada yang semacam ini, ya, zaman tabiin, pindah saya. Ya, kenapa? Karena merasa aman sekali. Ya, tetangga yang bisa tahu hak dan kewajibannya. Yang tahu bahwasanya butuhnya, sekarang afsus salam aja angel, menyebarkan salam. Ya, karena memang aneh kalau hari ini kita praktekkan, aneh. Zaman dulu itu sampai ada yang sakit, ya, masuk ke seperti rumah sakit yang biayai tetangganya. Apa ini saya gimana gitu? Ya, dulu seperti ini biasa. Ya, belum haji dihajikan, siapa yang menghajikan tetangganya? Oleh karena itu, ringkes sebagaimana yang kami sampaikan pada malam hari ini, tetangga itu kan ada 3 macam tadi. Yang paling pertama jelas tetangga yang paling dekat rumahnya dengan kita, apalagi kerabat, apalagi seiman. Berarti punya 3 hak. Haknya apa? Yang pertama hak tetangga, hak karib kerabat, silaturahimnya, dan hak sesama muslimnya. Yang kedua ada tetangga yang mungkin dekat dengan kita, sama-sama muslim tapi nggak ada hubungan karib kerabat. Ini pun masih memiliki 2 hak dari kita, hak bertetangga dan hak sesama muslim. Dan yang terakhir bisa jadi tetangga rumah yang dekat dengan kita non muslim, itu pun masih punya 1 hak dengan kita, yaitu hak sesama tetangga. Oleh karena itu tidak benar kalau Islam itu sampai jauh dari interaksi sosial. Ya, nyele dewe, ya, kaya topo broto gitu kan enggak. Kita tetap berinteraksi, tapi bagaimana interaksi itu sesuai dengan pakem yang ada di dalam syariat, bahkan bisa membawa, ya, maslahat demi maslahat. Ya, kalau bahasa syiar Islamnya, ya, semakin membawa dampak positif baik dari lingkungan, ya, tetangga, masyarakat, bahkan negara. Dan kita berdoa semoga masyarakat kita, ya, masyarakat yang memiliki maslahat, yaitu salah satunya tetangga yang kondusif, tetangga yang baik. Ya Allah, anugerahkan lingkungan kami ini orang tua yang menyayangi anak-anak, anak-anak yang menghormati orang tua, pemimpin yang disukai oleh masyarakat, ya, pemimpin yang memuliakan masyarakatnya,
dan masyarakat yang patuh terhadap pemimpinnya. Ya Allah, anugerahkan lingkungan kami ini lingkungan yang kondusif, baik untuk tumbuh kembangnya anak-anak, tumbuh kembang remaja-remaja, ya, kebaikan orang tua, kebaikan anak-anak, semuanya di atas anugerahmu, di atas rahmatmu, inayahmu. Ya Allah, bimbinglah kami menjadi masyarakat yang dulu kita impikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, wilayah atau negeri sebagaimana negerinya Nabi Muhammad, yaitu negeri Madinah, dan wilayah yang engkau berikan ampunan. Karena yang paling kita harapkan adalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga yang dulu bermasyarakat di sini, yang telah wafat dalam kondisi iman, kita doakan Allahumma ighfir Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Allahumma barik lana fi majma'atina. Allahumma barik lana fi usratina wa fi amwalina wa fi ilmina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian secara pribadi dalam momentum berkumpulnya masih di bulan Syawal, kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum.